Shalom, selamat datang saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan. Puji syukur kita dapat bertemu kembali di dalam pelajaran firman Tuhan pada saat ini dari seri pelajaran Alkitab Mingguan Triwulan Kedua tahun 2025, minggu ketiga dengan judul Gambaran dari Pernikahan. Sebelum kita memulai pembahasan ini, pelajaran pada saat ini, mari kita tunduk kepala untuk berdoa memohon tuntunan tangan Tuhan di dalam pelajaran pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami dapat berkumpul kembali, mempelajari firman Tuhan, kami boleh duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu berbicara. Biarlah Engkau menyertai hamba-Mu ya Tuhan yang akan membawakan, Kau berikan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus boleh menjadi bagian dari kami semua, termasuk pemirsa yang boleh juga belajar bersama-sama dengan kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, kepintaran dari surga boleh menjadi bagian dari kami pada saat ini, sehingga kami dapat mengerti dan memahami sepenuhnya akan firman Tuhan yang akan kami pelajari mengenai gambaran dari pernikahan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku, gambaran dari pernikahan pada saat ini memiliki ayat hafalan atau ayat inti di dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan dari Allah. Wahyu 19 ayat 9. Berikut saya akan uraikan beberapa hal mengenai pernikahan. Ya, menurut Kejadian 2 ayat 21 sampai 25 dan ayat-ayat Alkitab dan Roh Nubuat. Ya, ada beberapa poin yang penting yang boleh kita mengerti lebih dahulu supaya kita dapat mengerti dengan lebih sempurna dan lebih jelas mengenai apa? Mengenai pernikahan di dalam pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Baik, di sini beberapa hal itu adalah pernikahan adalah di poin 1, asal-usul ilahi. Penciptaan perempuan dari laki-laki oleh Tuhan telah menyoroti peran Allah dalam institusi pernikahan. Hal ini bukan semata-mata konstruksi manusia, tetapi memiliki dasar ilahi. Yang kedua, pernikahan itu terjadi antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Yang ketiga, perempuan berasal dari rusuk laki-laki, menandakan bahwa perempuan berasal dari laki-laki dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian yang keempat, pernikahan itu adalah persatuan dua individu. Dibawanya perempuan itu kepada laki-laki itu menandakan bersatunya dua individu yang berbeda. Yang kelima, pengakuan akan kesatuan. Ketika ada mengatakan tulang dari tulangku, daging dari dagingku, di sini menekankan rasa persatuan yang mendalam, kekeluargaan dan kebersamaan di antara suami dan istri. Yang keenam, penamaan dan identitas. Penamaan perempuan menandakan identitasnya yang berbeda dan juga mengakui asal-usulnya karena ia diambil dari laki-laki. Hal ini menunjukkan individualitas dan hubungan yang terhubung. Yang ketujuh, pernikahan itu artinya meninggalkan ikatan orang tua. Pernyataan oleh karena itu seorang laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya mengindikasikan adanya pergeseran, kesetiaan dan komitmen utama dari keluarga orang tua kepada ikatan pernikahan yang baru. Yang kedelapan, bersatu dengan pasangannya. Frasa dan harus bersatu dengan istrinya menandakan keterikatan dan komitmen yang kuat, tahan lama dan intim antara suami dan istri. Hal ini menyiratkan kesetiaan, pengabdian, dan ikatan emosional yang mendalam. Kemudian yang kesembilan, menjadi satu daging. Puncak dari proses ini adalah pasangan menjadi satu daging yang menandakan persatuan fisik, emosional, dan spiritual yang mendalam. Hal ini menunjukkan keintiman, kehidupan bersama, dan keterkaitan yang mendalam. Pernikahan, poin ke-10, pernikahan adalah lembaga kudus. Dia adalah lembaga kudus kembar bersama-sama dengan hari Sabat. Yang ke-11, terikat kepada perjanjian. Pernikahan digambarkan sebagai sebuah perjanjian yang sakral di hadapan Allah. Sebuah perjanjian yang serius yang melibatkan janji-janji dan tanggung jawab timbal balik. Maliaki 2 ayat 14 dan itu ada di Amsal 2 ayat 17. Kemudian yang ke-12, pernikahan itu adalah komitmen seumur hidup. Penekanan pada bersatu dan menjadi satu daging dengan kuat mengisyaratkan komitmen seumur hidup dan kesetiaan kepada pasangan dalam Matius 19 ayat 6. Kemudian yang ke-13, mengasihi dan menghargai. Para suami dipanggil untuk mengasihi istri mereka sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, Efesus 5 ayat 25, yang mengimplikasikan kasih yang rela berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Para istri didorong untuk menghormati suami mereka, Efesus 5 ayat 33. Roh Nubuat menekankan kasih sayang yang lembut dan saling menyayangi. Yang ke-14,
Yang terakhir di sini yang saya catat, pernikahan atau rumah tangga adalah surga kecil di dunia. Kita lanjut ya, di bagian pendahuluan dalam pelajaran kita pada saat ini dari gambaran pernikahan ya, di sini di dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Lalu di sini ada pertanyaan yang boleh ditujukan kepada kita masing-masing. Ya, siapakah yang menikah di sini? Ya, siapakah di sini yang menikah di dalam ayat Wahyu 19 ayat 9? Tadi di poin 2 tentang pernikahan kita pelajari bahwa pernikahan itu terjadi antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Siapakah di sini yang menikah? Ya, kita tahu berarti harus ada pengantin pria dan pengantin wanita. Ya, pengantin prianya di sini disebutkan adalah Yesus Kristus sesuai dengan pelajaran firman Tuhan. Di dalam Wahyu 21 ayat 2, Wahyu 19 ayat 7, Efesus 5 ayat 25 sampai 27 dan Lukas 5 ayat 34. Pengantin wanitanya siapa? Yaitu Yerusalem baru, orang-orang tebusan, yaitu gereja secara keseluruhan ya, secara kumulatif, yaitu umat percaya secara kumpulan, itu di dalam Wahyu 21 ayat 2 dan Efesus 5 ayat 25 sampai 27. Kemudian ada tamu undangan. Nah, tamu undangan ini juga adalah kita, yaitu umat-umat percaya yang secara individu atau yang merupakan anggota-anggota gereja. Itu sesuai dengan Matius 22 dan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Alkitab penuh dengan kisah cinta yang dengan kuat mengungkapkan aspek keselamatan dan kasih Tuhan bagi umatnya. Hubungan yang paling dekat, pernikahan, terbukti menjadi satu sekolah, di mana jika kita membiarkan diri kita mengalaminya seperti yang Tuhan maksudkan, kita dapat menemukan pelajaran mendalam tentang kasih-Nya bagi kita, tentang hubungan kita dengannya, dan tentang panjangnya jarak yang telah Dia lewati untuk menebus kita. Gambaran modern tentang cinta dan pernikahan telah mengubah kemampuan kita untuk menghargai apa yang Tuhan coba ajarkan kepada kita melalui perjanjian pernikahan. Meskipun keberdosaan manusia telah sangat merusak pernikahan dan hampir semua hal yang lainnya, pernikahan masih bisa menjadi cara yang berkuasa untuk mengungkapkan kebenaran, bahkan kebenaran nubuatan. Lebih dari sekedar membuat kita bahagia, pernikahan harus menjadi satu sekolah di mana kita mendapat pelajaran mendalam tentang diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Tuhan. Pada saat ini kita akan menyelidiki cara-cara berbeda dari firman Tuhan yang berbicara tentang pernikahan, baik dan buruk. Kita kemudian dapat mengambil pelajaran dari contoh-contoh ini untuk mengerti dengan baik, dengan lebih baik bagaimana Tuhan berhubungan dengan umatnya. Bahkan ketika mereka gagal, dan kita dapat mempelajari beberapa kebenaran tentang kasih-Nya yang dapat membantu kita memahami dengan lebih baik peristiwa-peristiwa akhir zaman. Di dalam Kejadian 2 ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ya, ini kita sudah masuk ke hari Minggu. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini judul pelajaran kita hari Minggunya, satu daging. Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kemudian di Efesus 5 ayat 29, ya, di dalam pelajaran pada hari Minggu kita diajak untuk membandingkan dengan cara apakah perkataan pernikahan manusia mencerminkan ikatan Kristus dengan umat manusia di dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai 25 dan Efesus 5 ayat 29 sampai 32. Di dalam Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ya sudah pasti ya, tidak akan ada orang yang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi dia akan mengasuhnya dan merawatinya. Sama halnya seperti Kristus terhadap jemaat. Efesus 5:30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Anggota tubuh siapa? Anggota tubuh Kristus. Efesus 5:31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Efesus 5:32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi dari sini kita dapat lihat bahwa pernikahan itu sesungguhnya adalah hubungan atau pernikahan antara kita, yaitu jemaat atau gereja, yang berhubungan atau akan menikah dengan mempelai pria kita, mempelai pria jemaat, yaitu dengan siapa? Yaitu dengan Yesus Kristus. Kemudian dengan cara apakah pernikahan manusia mencerminkan ikatan Kristus dengan umat manusia? Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai keesaan dan keintiman. Kejadian 2 ayat 23 sampai 24 seperti yang sudah kita baca ya, menggarisbawahi hubungan yang dalam dan sifat yang sama di antara suami dan istri ya.
Pernyataan selanjutnya bahwa mereka menjadi satu daging menekankan kesatuan yang mendalam, keintiman, dan saling ketergantungan yang melampaui hal-hal yang bersifat fisik. Kemudian di dalam Efesus 5 ayat 30, Paulus secara eksplisit menyatakan karena kita adalah anggota tubuhnya. Hal ini mencerminkan konsep satu daging yang menunjukkan persatuan yang intim antara Kristus dan orang-orang percaya. Kita bukan sekedar pengikut, tetapi secara intrinsik terhubung dengannya sebagai bagian dari keberadaannya. Umat percaya adalah tubuh Kristus. Kemudian di poin kedua, ya, bagaimana ini mencerminkan ikatan Kristus dengan umat manusia, kasih yang berkorban dan memelihara. Di dalam Efesus 5:29 Paulus menulis, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hal ini menunjukkan adanya kesejajaran langsung antara perhatian seorang suami terhadap istrinya dengan pemeliharaan dan perhatian Kristus terhadap gereja. Sama seperti seorang suami yang secara alamiah merawat tubuhnya sendiri, Kristus dengan lembut memelihara, menopang, dan menyayangi gereja, memenuhi kebutuhannya dan memastikan kesejahteraannya. Kasih ini tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tetapi berfokus pada pertumbuhan dan kekudusan orang yang dikasihi. Kemudian, poin ketiga, meninggalkan dan membelah. Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini menandakan kesetiaan dan komitmen utama dalam pernikahan yang menggantikan ikatan keluarga yang paling dekat sekalipun. Dalam pengertian rohani, orang-orang percaya dipanggil untuk meninggalkan cara hidup mereka yang lama dan berpaling kepada Kristus. Kesetiaan utama kita bergeser kepadanya dan kita masuk ke dalam sebuah hubungan yang baru dan permanen. Misteri besar. Efesus 5, 31-32, Paulus mengutip Kejadian 2 ayat 24 dan kemudian menyatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Secara eksplisit, ia menyatakan bahwa peraturan penciptaan tentang pernikahan dimaksudkan untuk menandakan hubungan antara Kristus dan mempelainya, yaitu gereja. Oleh karena itu, pernikahan manusia bukan hanya sebuah konstruksi sosial, melainkan sebuah simbol ilahi yang menunjuk pada sebuah realitas spiritual yang lebih dalam, persatuan antara Kristus dan umat manusia, yang dicirikan oleh kasih, pengorbanan, keintiman, dan keesaan. Singkatnya, pernikahan manusia seperti yang digambarkan oleh kitab Kejadian dan diuraikan dalam kitab Efesus berfungsi sebagai analogi yang kuat untuk memahami hubungan Kristus dengan umat manusia. Kasih, komitmen, keintiman, dan pemberian diri dalam pernikahan yang sehat mencerminkan ikatan yang mendalam dan penuh pengorbanan antara Kristus dan gereja, menyoroti kesatuan yang dalam dan kepedulian yang dia miliki untuk umatnya. Kristus menghormati relasi pernikahan dengan menjadikannya sebagai lambang persatuan antara dia dan orang-orang yang telah ditebusnya. Dia sendiri adalah mempelai pria, mempelai wanita adalah gereja, yang mana sebagai orang yang dipilihnya. Dia berkata, engkau adil kekasihku, tidak ada yang cacat sedikit pun padamu. Kidung Agung 4 ayat 7 dan Ministry of Healing halaman 356 paragraf 2. Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya supaya ia menyucikan dan menguduskannya supaya jemaat kudus dan tak bercacat. Demikianlah juga suami harus mengasihi istrinya. Efesus 5 25-28 dan itu tertulis di dalam Ministry of Healing halaman 356 paragraf 3. Jadi kalau pernikahan melambangkan hubungan dan persatuan dengan umat manusia atau dengan gerejanya, kalau begitu apa arti perceraian dalam hal ini? Perceraian berarti jemaat atau gerejanya atau manusia yang berpaling meninggalkan apa? Meninggalkan Kristus. Pada suatu kesempatan, ketika Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, dia mengutip catatan Kejadian tentang pernikahan Adam dan Hawa, yang dengan cepat orang-orang Farisi mengajukan pertanyaan. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Wahyu sesuai dengan Matius 19 ayat 7. Musa tentu saja dianggap sebagai nabi pendiri bangsa. Bayangkan, ya, bayangkan menanyai pendiri institusi pernikahan dengan mengadu domba dia dengan nabinya sendiri. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah yang merupakan pendiri institusi dari pernikahan dan di sini mereka sedang mengadu domba yang mendirikan pernikahan dengan nabinya sendiri. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat menggelikan sebenarnya karena mereka tidak percaya dan memahami dan mengimani bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma manusia pada saat itu. Niat mereka adalah seperti perlakuan mereka terhadap Yesus. Mereka sering berusaha membuktikan bahwa ajarannya bertentangan dengan kitab suci. Pernikahan seumur hidup yang setia adalah yang ideal yang ditetapkan oleh Tuhan pada penciptaan umat manusia.
Sayangnya umat manusia yang jatuh merusak karunia mendasar ini dari Tuhan. Mungkin mengingat pentingnya yang kitab suci tugaskan untuk pernikahan, bukanlah suatu kebetulan bahwa institusi tersebut selalu diserang tanpa henti. Bersamaan dengan hari Sabat, itu adalah salah satu dari dua karunia yang dianugerahkan kepada kita di Eden, dan keduanya dimaksudkan untuk menunjukkan kerinduan Tuhan untuk menjalin hubungan yang dekat dengan ciptaannya. Nah, di sini ada kutipan dari Adventist Home halaman 340 paragraf 1 dan halaman 340 paragraf 2. Pernikahan adalah kontrak seumur hidup. Dalam pikiran kaum muda, pernikahan dibalut dengan romantisme dan sulit untuk melepaskannya dari ciri khas ini yang melingkupinya. Dan untuk memberi kesan pada pikiran akan tanggung jawab yang berat yang terkandung di dalam ikrar pernikahan, sumpah ini menghubungkan nasib kedua individu dengan ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh siapapun, kecuali oleh tangan maut. Jadi di sini katakan pernikahan adalah kontrak seumur hidup, ya. Dan sumpah ini menghubungkan nasib kedua individu dengan ikatan yang tidak dapat diputuskan. Ya, siapapun tidak ada yang bisa memutuskan ikatan pernikahan itu, artinya perceraian tidak boleh dilakukan oleh siapapun kecuali perceraian itu oleh karena kematian atau oleh tangan maut. Setiap pertunangan pernikahan harus dipertimbangkan dengan matang karena pernikahan adalah sebuah langkah yang diambil untuk seumur hidup. Baik pria maupun wanita harus mempertimbangkan dengan seksama apakah mereka dapat saling mengikatkan diri satu sama lain melalui perubahan-perubahan hidup selama mereka berdua masih hidup. Ketika orang Farisi bertanya kepadanya tentang keabsahan perceraian, Yesus mengarahkan para pendengarnya kembali kepada lembaga pernikahan yang telah ditetapkan pada saat penciptaan. Yesus katakan, karena kekerasan hatimu, katanya, Musa menyuruh kamu menceraikan istri-istrimu. Tetapi dari semula tidaklah demikian. Ia merujuk mereka kepada hari-hari yang penuh berkat di Taman Eden ketika Allah menyatakan bahwa segala sesuatu itu baik sekali. Kemudian pernikahan dan hari Sabat memiliki asal-usulnya. Ini adalah institusi kembar untuk kemuliaan Allah demi kepentingan manusia. Kemudian ketika Sang Pencipta mempersatukan tangan pasangan kudus itu dalam pernikahan dengan mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ia menetapkan hukum pernikahan bagi semua anak cucu Adam sampai akhir zaman. Apa yang dinyatakan oleh Bapa yang kekal itu sendiri adalah hukum yang membawa berkat dan perkembangan tertinggi bagi manusia. Berikut adalah 3 prinsip untuk pernikahan. Yang pertama, ampunilah pasangan Anda. Betapapun tidak layak, sama seperti Kristus mengampuni kita, betapapun kita tidak layak. Kedua, terimalah pasangan Anda dengan segala kekurangannya, sama seperti Kristus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Yang ketiga, sama seperti Kristus mendahulukan kita daripada dirinya, tempatkanlah pasangan Anda mendahului diri Anda sendiri. Dan bagaimanakah ketiga prinsip berdasarkan Injil ini dapat membantu kita, bukan hanya untuk memahami bagaimana Tuhan berhubungan dengan kita, tetapi juga hal ini membantu setiap pernikahan. Bagaimana prinsip-prinsip ini mencerminkan hubungan Allah dengan kita dan membantu menjaga setiap pernikahan. Jadi bagaimana prinsip-prinsip ini mencerminkan hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan kita, dan membantu menjaga setiap pernikahan. Ampunilah pasangan Anda, betapapun tidak pantasnya. Sama seperti Kristus telah mengampuni kita, betapapun tidak pantasnya kita. Ini adalah prinsip pertama. Dasar Alkitab untuk prinsip ini adalah tertulis di dalam Efesus 4 ayat 32 menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roma 5 ayat 8 menyatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat-ayat ini menyoroti sifat pengampunan Allah yang tanpa syarat dan mendahului. Kita sama sekali tidak layak. Namun Kristus berinisiatif untuk menawarkan pengampunan. Refleksi hubungan Allah. Prinsip ini mencerminkan kasih karunia dan belas kasihan Allah yang tidak terbatas kepada manusia. Keberdosaan kita tidak menghalangi kasih dan kerelaannya untuk mengampuni melalui pengorbanan Yesus, pengorbanan Kristus. Manfaat terhadap pernikahan, demikian pula mengulurkan pengampunan dalam pernikahan, bahkan ketika hal itu dirasa tidak pantas, mencerminkan karakter Allah dan kedalaman kasih-Nya kepada kita. Mengulurkan pengampunan dalam pernikahan akan meruntuhkan tembok-tembok dan meruntuhkan tembok-tembok luka dan memungkinkan terjadinya penyembahan dan pemulihan. Hal ini mencegah pelanggaran kecil meningkat menjadi konflik besar dan menumbuhkan semangat kasih karunia. Suami dan istri harus mencari yang baik dari pasangannya dan mempraktikkan pengampunan manusia dan mempraktikkan pengampunan.
Matius 6 ayat 14. Kekecewaan atas tindakan, perkataan, atau perilaku pasangan pasti akan muncul dalam setiap pernikahan. Baik suami maupun istri memiliki peran untuk mendamaikan, membawa kasih karunia ke dalam hubungan, dan memperkuat ikatan pernikahan yang telah rapuh. Poin kedua, terimalah pasangan Anda dengan segala kekurangannya, sama seperti Kristus menerima kita dengan segala kekurangan kita. Dasar Alkitab di dalam Roma 15 ayat 7 menasihati, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus menerima kita bukan karena kita sempurna, tetapi dalam kehancuran dan ketidaksempurnaan kita. Penerimaannya bersifat transformatif, memampukan kita untuk bertumbuh. Refleksi hubungan dengan Allah, penerimaan Allah terhadap kita tidak bersyarat mendahului usaha kita untuk memperbaiki diri. Dia melihat potensi kita dan mengasihi kita apa adanya. Dalam pernikahan, mencerminkan penerimaan ini berarti mengasihi pasangan kita tidak terlepas dari kekurangan mereka, tetapi merangkul mereka sepenuhnya. Menciptakan ruang yang aman untuk bertumbuh. Ketika pasangan merasa benar-benar diterima dengan segala kekurangannya, hal ini akan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih. Penerimaan ini memberdayakan kejujuran dan pertumbuhan yang tulus. Kalian telah bersatu dalam perjanjian seumur hidup. Pendidikan Anda dalam kehidupan pernikahan telah dimulai. Tahun pertama kehidupan pernikahan adalah tahun pengalaman. Tahun di mana suami dan istri saling mempelajari sifat-sifat karakter yang berbeda. Seperti seorang anak yang mempelajari pelajaran di sekolah. Pada tahun pertama kehidupan pernikahan Anda, jangan sampai ada bab-bab yang akan merusak kebahagiaan Anda di masa depan. Saudara-saudara, dari kutipan ini, firman Tuhan memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa akan banyak terjadi pergolakan di tahun-tahun awal pernikahan kita, ya. Terutama kalau misalkan masa perkenalan sebelum pernikahan itu dilakukan tidak terlalu lama atau terlalu singkat untuk dijalani. Jadi firman Tuhan menasihatkan kita jangan sampai katanya ada bab-bab yang akan merusak kebahagiaan Anda di masa depan. Jadi artinya kalau ada perbedaan di tahun-tahun pertama itu dan kalau ada gejolak, biarlah kita mencari persamaan di dalam Yesus Kristus, baik sebagai pihak suami maupun pihak istri, laki-laki atau perempuan. Memang akan terjadi sifat-sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, seperti seorang anak yang mempelajari pelajaran di sekolah. Tetapi semua itu bisa diatasi kalau kita menyatukan segala perbedaan itu di dalam pribadi atau karakter Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi di sini dikatakan jangan sampai ada bab-bab yang akan merusak kebahagiaan Anda di masa depan pada tahun-tahun pertama kehidupan pernikahan Anda. Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang hubungan pernikahan adalah pekerjaan seumur hidup dikatakan. Mereka yang menikah memasuki sebuah sekolah yang tidak akan pernah mereka tamatkan dalam hidup ini. Saudaraku, waktu, kekuatan, dan kebahagiaan istrimu sekarang terikat denganmu. Pengaruhmu terhadapnya dapat berupa kenikmatan hidup untuk hidup atau kematian untuk mati. Berhati-hatilah untuk tidak merusak hidupnya. Saudariku, engkau sekarang akan mempelajari pelajaran praktis pertamamu sehubungan dengan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan. Pastikanlah untuk mempelajari pelajaran-pelajaran ini dengan setia dari hari ke hari. Jangan menyerah pada ketidakpuasan atau kemurungan. Jangan merindukan kehidupan yang santai dan tidak aktif. Jagalah agar tidak menyerah pada keegoisan. Ini diambil semua dari Testimonies for the Church, volume 7, halaman 45, paragraf 1, 2, 3, dan 4. Nasihat yang sangat indah sekali bagi pernikahan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Saudaraku, jadilah engkau penyabar. Ingatlah bahwa istrimu menerima engkau sebagai suaminya, bukan untuk memerintahnya, tetapi untuk menjadi penolongnya. Jangan pernah bersikap sombong dan diktator. Jangan mengerahkan kekuatan kehendak Anda yang kuat untuk memaksa istri Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Ingatlah bahwa dia memiliki kehendak dan bahwa dia mungkin ingin memiliki keinginannya seperti halnya Anda ingin memiliki keinginan Anda. Ingatlah juga bahwa Anda memiliki keuntungan dari pengalaman Anda yang lebih luas. Bersikaplah penuh perhatian dan sopan. Hikmat yang berasal dari atas pertama-tama murni, kemudian damai sejahtera, lemah lembut dan mudah dimintain tolong, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik. Yakobus 3:17, 7 Testimonies 48, paragraf 3. Saudara-saudara, di sini ada kata mudah dimintain tolong. Ya, bagi kaum laki-laki atau kaum suami, bagi bapak-bapak, di sini istri Anda ingin Anda memiliki sifat damai sejahtera, lemah lembut, dan saya mau menekankan kepada mudah dimintain tolong. Karena ada beberapa suami atau laki-laki yang tidak mau mengerjakan pekerjaan di rumah. Ya mungkin belanja,
atau mengepel, menyapu, membersihkan kaca, membersihkan kamar mandi, ya, membersihkan dapur, bahkan cuci piring. Tetapi ini juga adalah pekerjaan semua anggota keluarga, termasuk kaum bapak, termasuk kaum suami. Dan ibu di sini atau istri Anda ingin Anda atau kita sebagai kaum lelaki atau suami di dalam kehidupan pernikahan memiliki sifat untuk mudah dimintain tolong. Ya, itulah sifat Kristus di dalam kehidupan pernikahan. Kemudian yang ketiga, sama seperti Kristus mendahulukan kita di atas dirinya sendiri, dahulukanlah pasangan kita di atas diri kita sendiri. Dasar Alkitabnya di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 mendorong hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Refleksi hubungan dengan Allah, yaitu kasih Kristus ditandai dengan penyangkalan diri yang radikal dan memprioritaskan kebutuhan kita di atas kenyamanan diri kita sendiri, bahkan hidup kita. Di dalam pernikahan, hal ini mewujudkan prinsip ini berarti memprioritaskan kesejahteraan, kebutuhan, dan kebahagiaan pasangan, bahkan dengan mengorbankan diri sendiri. Cinta yang sejati dan murni sangat berharga, pengaruhnya bagaikan surga. Itu dalam dan menetap, tidak bersifat spasmodik dalam manifestasinya. Itu bukan hasrat yang mementingkan diri sendiri. Itu menghasilkan buah. Hal ini akan mengarah pada upaya konstan untuk membuat istri Anda bahagia. Jika Anda memiliki cinta ini, maka akan menjadi hal yang alami untuk melakukan upaya ini. Hal ini tidak akan terlihat dipaksakan. Jika Anda berjalan-jalan atau menghadiri pertemuan, akan sewajarnya jika Anda memilih istri Anda untuk menemani Anda dan berusaha membahagiakannya di tengah-tengah masyarakat. Diambil dari Testimonies for the Church volume 2 halaman 416. Kemudian kita masuk ke pelajaran hari Minggu pada saat hari Senin, ya, mempelai yang cantik. Di sini ada ayat, maaf saudara-saudara, ini ayatnya agak panjang, ya. Kita diajak untuk membaca Yehezkiel 16 ayat 4 sampai 14. Ya, Yehezkiel 16 ayat 4 sampai 14. Apakah rincian tentang pujian terhadap mempelai wanita ini yang mengajari kita tentang maksud Tuhan terhadap kita? Ya, kita bisa lihat di sini, saudara bisa baca ya, karena terlalu panjang. Jadi saudara bisa baca sendiri. Kita akan lanjut untuk ayat ini. Ya, ini adalah mengenai mempelai yang cantik, yaitu mengenai siapa? Mengenai umat Tuhan, mengenai bangsa Israel pada waktu itu. Nah, mari kita ulas ayat-ayat ini. Di dalam penjelasannya, Tuhan memberitahu Israel bahwa di bawah asuhannya dia bertumbuh sangat cantik. Ya, ini di dalam Yehezkiel 16 ayat 13. Ketika Tuhan pertama kali menemukannya, tidak ada yang menganggapnya cantik. Dia ditolak di antara anak-anak lain, disingkirkan dengan harapan dia akan mati. Tetapi saat Tuhan mencurahkan perhatiannya padanya, dia menjadi cantik dan semakin cantik sampai dia menjadi pembicaraan dunia. Pada masa-masa awal raja-raja Ibrani di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo, hal ini sangat benar. Ratu Ethiopia bahkan melakukan perjalanan khusus untuk melihat kemegahan Israel bagi dirinya sendiri. Kecantikan Israel sepenuhnya merupakan anugerah Tuhan. Dia cantik. Pembicaraan bangsa-bangsa tepatnya karena dia adalah pengantinnya. Tuhan berkata bahwa kecantikannya sempurna melalui kemegahanku yang telah kuberikan kepadamu. Jadi kecantikan umat Tuhan adalah kemegahan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Itu di dalam Yehezkiel 16 ayat 14. Kemudian, ini adalah tema yang berulang di dalam Alkitab. Mempelai Allah itu cantik, bukan karena apapun yang telah dia lakukan, tetapi karena Tuhan telah menghujani dia dengan kemurahannya dan membuatnya seperti itu. Dengan cara yang sama, orang-orang percaya tampak cantik dalam ukuran surga bukan karena apapun yang telah kita lakukan untuk mendapatkannya, tetapi karena kemurahan Tuhan, keselamatan yang telah dia curahkan kepada kita. Kita cantik karena kita ditutupi dalam kebenarannya, kebenaran Allah sendiri, sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Semuanya baik-baik saja sampai ayat berikutnya di dalam Yehezkiel 16 ayat 15. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghaburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Kita diciptakan untuk mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ketika ciptaan Tuhan menganggap bahwa kecantikan mereka adalah milik mereka sendiri, kecantikan itu menjadi murahan dan masalah akan menunggu kita. Nah, kemudian kita akan ulas Yehezkiel 6 ayat 16 ayat 4. Yehezkiel 16 ayat 4 sampai 14 ini, ya, di sini dikatakan Yehezkiel 16 ayat 4 sampai 14 menggunakan metafora bayi yang terabaikan yang menjadi pengantin perempuan yang cantik untuk menggambarkan hubungan Allah dengan Israel. Perikop ini mengungkapkan beberapa aspek kunci dari tujuan Allah bagi kita, ya. Jadi di sini kita dapat lihat
Poin yang pertama di sini adalah inisiatif dan kasih Allah yang mengubahkan. Itu di dalam ayat 4 dan 7 ya, Yeskiel 16 ayat 4 sampai 7. Menggambarkan keadaan awal Israel yang tidak berdaya, tidak diinginkan dan dibiarkan mati. Namun Allah mengambil inisiatif untuk merawatnya dengan berkata, "Hiduplah." Yaitu di dalam ayat 6. Hal ini menggambarkan kasih Allah yang proaktif dan kuasanya untuk mengubah kita dari keadaan yang hancur dan putus asa menjadi keadaan yang hidup dan bertumbuh. Kemudian perjanjian dan kepemilikan. Di dalam ayat 8, Allah mengadakan perjanjian dengan Israel, menutupi ketelanjangannya dan mengklaimnya sebagai miliknya. Hal ini menyoroti keinginan Allah untuk memiliki hubungan yang berkomitmen dengan kita, yang ditandai dengan kasih perlindungan dan kepemilikan. Kita tidak dimaksudkan untuk sendirian atau ditinggalkan, tetapi untuk berada dalam hubungan perjanjian dengannya. Kemudian penyediaan dan perhiasan, ayat 9-13, menggambarkan penyediaan Allah yang berlimpah bagi Israel, membasuhnya, mengurapinya dengan minyak, mengenakan pakaian yang indah-indah, dan menghiasinya dengan perhiasan. Hal ini menunjukkan keinginan Tuhan untuk memberkati kita dengan berlimpah dan membuat kita cantik. Dia memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk berkembang dan memenuhi tujuannya. Kemudian poin yang berikutnya, kecantikan dan ketermasyuran melalui kemegahan Allah. Ayat 14 menekankan bahwa kecantikan dan kemasyuran Israel adalah hasil dari kemegahan Allah yang dianugerahkan kepadanya. Hal ini mengajarkan kita bahwa kecantikan dan nilai sejati kita berasal dari kehadiran dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tujuan kita adalah untuk memantulkan kemuliaannya dan menjadi kesaksian akan kuasa-Nya yang mengubah. Singkatnya, Yeskiel 16 ayat 4-14 ini mengungkapkan bahwa tujuan Allah bagi kita adalah untuk diselamatkan dari kehancuran kita, masuk ke dalam hubungan perjanjian yang penuh kasih dengannya, diberkati dan dipermuliakan olehnya, dan pada akhirnya merefleksikan, yaitu memantulkan keindahan dan kemuliaannya kepada dunia, sehingga dunia mengenal Tuhan kita melalui kehidupan kita. Ya, kita sekarang masuk kepada pelajaran hari Selasa dengan judul istri atau pelacur Hosea. Di bagian awal pelajaran hari Selasa ini dikatakan permintaan Tuhan kepada Nabi Hosea mungkin menjadi salah satu tugas paling aneh yang pernah diberikan kepada salah satu pelayannya, yaitu menikahi seorang pelacur dengan sengaja. Tetapi Tuhan sedang menggunakan Hosea untuk membantu kita, manusia yang berdosa ini, memahami dari sudut pandangnya Tuhan sendiri betapa menyakitkannya dosa dan pemberontakan manusia itu yang kita lakukan terhadap Tuhan. Tuhan telah dengan penuh kasih memilih seorang istri, yaitu Israel, yang pada saat ini adalah gerejanya, yaitu kita sendiri, yang berulang kali berselingkuh. Namun dengan cukup mencengangkan, Tuhan mengambilnya kembali dan memulihkannya. Hosea 1 ayat 2, ya. Di sini maaf ada pertanyaan. Nah, ini dia, ya. Bandingkanlah Hosea 1 ayat 2, Hosea 3 ayat 1, Wahyu 17 ayat 1 dan 2, dan Wahyu 18 ayat 1 dan sampai 4. Apakah persundalan yang disebutkan di sini? Pelajaran apakah yang dapat dipelajari gereja Kristen dari cerita Hosea? Dengan cara apakah gereja mengulangi dosa-dosa perjanjian lama? Ya, baik kita baca ayatnya. Hosea 1 ayat 2. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Hosea 3 ayat 1, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis." Wahyu 17 ayat 1, "Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu, dan berkata, Mari ke sini, aku akan menunjukkan padamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Wahyu 17 ayat 2, "Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya." Wahyu 18 ayat 1, "Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya." Wahyu 18 ayat 2, "Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci." Wahyu 18 ayat 3, "Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya." Wahyu 18 ayat 4, "Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Alkitab mengungkapkan bahwa kesalahan Israel dalam perjanjian lama
sebagian besar akan diulangi oleh gereja perjanjian baru Kristus, yaitu saat ini, yaitu kita sendiri, umat Tuhan yang ada hidup di zaman pada saat sekarang ini. Umat perjanjian Tuhan tersesat secara liar sebelum pembuangan mereka, membawa praktik-praktik penyembahan berhala dari bangsa-bangsa tetangga ke dalam umat perjanjian Tuhan. Pada awal abad keempat, gereja Kristen merasakan satu potensi keuntungan, merayu Kaisar Roma, Konstantinus, dan mengundangnya untuk mulai menyelesaikan perselisihan gereja dalam setiap kasus. Umat Tuhan mengembara keluar dari hubungan mereka dengannya untuk menemukan solusi bagi masalah yang dirasakan. Jadi maksud dari pernyataan ini adalah seringkali gereja pada saat menemukan kesulitan, seharusnya dia datang atau mendiskusikan atau datang kepada pasangan kita, yaitu siapa? Dengan Yesus. Ya, dengan Tuhan. Ya. Tetapi seringkali ketika masalah terjadi di dalam hubungan kerohanian kita, di dalam kehidupan kita, berjemaat atau bergereja, ya, di dalam hubungan kita di dunia ini dengan kerohanian kita seringkali di sini dikatakan dalam setiap kasus umat Tuhan mengembara keluar dari hubungan mereka dengan Tuhan. Jadi kita keluar dari hubungan kita dengan Tuhan, ya, untuk menemukan setiap permasalahan yang kita dapatkan dalam kehidupan berjemaat kita. Dan ini yang Tuhan tidak setujui. Artinya kita berselingkuh. Artinya kita tidak menganggap pasangan kita ini ada. Artinya kita berhubungan dengan pasangan yang lain dalam kehidupan kerohanian kita. Dan ini yang ditegur oleh Tuhan di dalam pelajaran pada saat ini. Pilihan kata-kata Tuhan membuatnya tampak jelas bahwa Dia tidak hanya mencoba menunjukkan kepada kita apa yang telah kita lakukan salah, tetapi bagaimana perasaannya. Mereka yang telah dihianati oleh pasangannya dapat mulai memahami perasaan hancur yang ketidaksetiaan kita kepada Kristus mungkin munculkan di pelataran surga. Barangkali bagian yang paling menakjubkan dari kisah Hosea adalah sejauh mana nabi itu pergi untuk menebus istrinya yang tidak setia. Ketika kita melihat seruan terakhir kepada umat manusia, memanggil umat Tuhan untuk keluar dari Babel, patut dicatat bahwa Dia memanggil umatnya sendiri dan bukan orang asing. Dia mengenal mereka secara dekat, Dia mengasihi mereka, dan saat dunia menuju saat terburuknya, Dia masih menawarkan harga penebusan yang telah Dia bayarkan untuk membeli kita kembali dengan darahnya sendiri. Salib Kristus lebih dari apapun harus menunjukkan kepada kita betapa sungguh-sungguh Tuhan ingin menyelamatkan umatnya yang hilang di jalan, yang hilang jalan, ya. Jadi salib Kristus lebih dari apapun harus menunjukkan kepada kita betapa sungguh-sungguh Tuhan ingin menyelamatkan umatnya yang hilang jalan, yang hilang arah, yang hilang tujuan, bahwa kita harus selalu datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian di sini memahami pelacuran persundalan atau percabulan, ya. Dalam ayat-ayat ini percabulan digunakan secara metaforis untuk menggambarkan ketidaksetiaan rohani dan penyembahan berhala, dan bukan amoralitas seksual secara harfiah. Di dalam Hosea 1 ayat 2 dan Hosea 3 ayat 1, Tuhan memerintahkan Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal, yaitu Gomer, dan tetap mengasihinya meskipun ia telah berzina. Hal ini melambangkan ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Dia melakukan persundalan. Mereka merujuk kepada penyembahan berhala. Ya, ini artinya merujuk kepada penyembahan berhala. Berpalingnya mereka dari Allah yang esa dan benar untuk menyembah berhala-berhala penyembahan berhala ini dan melakukan praktik-praktik yang terkait dengan agama-agama yang salah, ini melambangkan hubungan perjanjian yang rusak karena ketidaksetiaan rohani mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Wahyu 17 ayat 1-2, perikop ini menggambarkan perempuan sundal besar yang duduk di atas banyak air, yang dengannya raja-raja di bumi telah melakukan percabulan dan penduduk bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Perempuan simbolis ini melambangkan sebuah sistem religius yang kuat dan murtad yang merayu bangsa-bangsa ke dalam ketidaksetiaan rohani. Amoralitas seksualnya melambangkan kesekutuannya dengan kekuatan-kekuatan duniawi, dan dia membawa umatnya menjauh dari penyembahan yang benar melalui doktrin-doktrin dan praktek-praktek yang keliru, ya, melakukan penyembahan yang tidak dilakukan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Wahyu 18 ayat 1-4, perikop ini melanjutkan tema Babel yang telah jatuh, yaitu pelacur besar. Percabulan di sini memperkuat gagasan tentang perjinahan rohani, gereja atau sistem keagamaan yang telah dicemari oleh pengaruh-pengaruh duniawi, keserakahan dan pengejaran akan kekuasaan, sehingga menyesatkan manusia dari pengabdian yang tulus kepada Allah. Pelajaran yang dapat dipetik oleh gereja Kristen dari kisah Hosea.
Yang pertama, ya, ini memberikan pendalaman yang mendalam bagi gereja Kristen. Yang pertama adalah bahaya ketidaksetiaan rohani. Penderitaan Hosea mencerminkan patah hati Allah atas penyembahan berhala Israel. Gereja harus memahami bahwa ketidaksetiaan rohani memprioritaskan nilai-nilai duniawi, mengorbankan kebenaran Alkitab, dan mencari persekutuan dengan kekuatan-kekuatan duniawi, merupakan pelanggaran berat terhadap Allah dan merusak hubungan kita dengannya. Kasih dan belas kasihan Allah yang tak kunjung padam. Ya, pelajaran yang kedua, kasih dan belas kasihan Allah yang tak kunjung padam. Meski Gomer telah berkali-kali tidak setia, Hosea atas perintah Allah tetap mengasihinya dan mengusahakan pemulihan baginya. Hal ini menunjukkan dan belas kasihan Allah yang tak pernah padam kepada umatnya, bahkan ketika mereka murtad. Gereja harus merefleksikan kasih yang tidak pernah padam dan mengulurkan kasih karunia serta pengampunan kepada mereka yang murtad. Konsekuensi penyembahan berhala. Penyembahan berhala Israel membawa kepada penghakiman dan pembuangan. Gereja harus waspada terhadap bentuk-bentuk penyembahan berhala modern yang dapat berupa penyembahan berhala terhadap uang, kekuasaan, popularitas, atau bahkan tradisi-tradisi religius yang menyimpang, yang menutupi Allah yang benar. Berhala-berhala ini menyebabkan kemerosotan rohani dan keterpisahan dari berkat-berkat Allah. Panggilan untuk bertobat dan pemulihan. Upaya Hosea untuk memenangkan kembali Gomer melambangkan kerinduan Allah agar umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Gereja memiliki panggilan yang terus-menerus untuk memeriksa diri sendiri, bertobat dari ketidaksetiaan rohani, dan komitmen yang diperbaharui untuk pengabdian yang sepenuh hati kepada Kristus. Yang kelima, tujuan Allah dalam penebusan. Kisah Hosea yang pada akhirnya menunjuk pada rencana penebusan Allah. Sama seperti Allah yang ingin memulihkan Israel, ia juga ingin memulihkan gerejanya ketika tersesat. Pemulihan ini seringkali melibatkan rasa sakit dan disiplin, tetapi pada akhirnya akan menghasilkan kesembuhan dan hubungan perjanjian yang diperbaharui. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah gereja-gereja sekarang ini di gereja manapun, bahkan gereja kita sendiri, dapat melakukan perzinahan rohani? Ini pertanyaan, nanti kita akan bahas di sini. Ini pembahasannya, keduniawian dan asimilasi. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang ini tadi ya, apakah cara-cara sekarang ini di gereja, apakah cara-cara sekarang ini di gereja manapun, bahkan gereja kita sendiri, dapat melakukan perzinahan rohani? Ya, keduniawian dan asimilasi, merangkul nilai-nilai sekuler. Ketika gereja memprioritaskan untuk menjadi relevan atau diterima oleh dunia, gereja dapat mengadopsi filosofi-filosofi duniawi, hiburan, dan standar-standar moral yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Hal ini dapat melunturkan keistimewaan gereja sebagai umat kudus yang dikhususkan bagi Allah. Saya ambil di sini dari kutipan dari 8 Testimonies, halaman 118. Saya bacakan, ini adalah kebenaran yang sungguh-sungguh mengerikan, bahwa banyak orang yang tadinya bersemangat dalam memberitakan pekabaran malaikat ketiga, sekarang menjadi lesu dan tidak peduli. Garis memisah antara orang-orang duniawi dan banyak orang yang mengaku Kristen hampir tidak dapat dibedakan. Banyak orang yang dulunya adalah orang-orang Advent yang sungguh-sungguh kini menjadi serupa dengan dunia, dengan praktik-praktiknya, kebiasaan-kebiasaannya, dan keegoisannya. Alih-alih memimpin dunia untuk taat kepada hukum Allah, gereja justru semakin bersatu dengan dunia dalam pelanggaran. Setiap hari gereja menjadi bertobat kepada dunia, bukan dunia yang bertobat kepada gereja ya. Betapa banyak orang mengaku Kristen menjadi hamba mamon, pemanjaan selera mereka, pemborosan uang mereka yang berlebihan demi kepuasan diri sendiri sangat menghina Allah. Dan karena kurangnya semangat untuk memberitakan pekabaran malaikat yang ketiga, banyak orang lain yang meskipun tidak tampak hidup dalam pelanggaran, namun sesungguhnya meminjamkan pengaruhnya kepada iblis. Seperti halnya orang-orang yang secara terang-terangan berdosa kepada Allah. Banyak yang binasa, tetapi betapa sedikit yang dibebani untuk jiwa-jiwa ini. Ada kebodohan, kelumpuhan di atas banyak umat Allah yang menghalangi mereka untuk memahami tugas zaman ini. Kemudian lanjutan dari keduniawian dan asimilasi, kecintaan akan kesenangan dan materialisme. Ketika pengejaran akan kenyamanan, kekayaan dan kesenangan duniawi lebih diutamakan daripada pertumbuhan rohani dan pelayanan kepada Allah, maka hati gereja akan berpaling dari mempelai laki-laki yang sejati, yaitu mempelai dari Yesus maksudnya. 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kemudian yang kedua, penyembahan berhala dalam bentuk modern, meninggikan pemimpin atau tradisi manusia, menempatkan penekanan yang tidak semestinya pada para pemimpin, penafsiran-penafsiran khusus atau nubuatan yang menutupi Kristus, atau ketaatan yang kaku pada tradisi-tradisi tanpa relasi yang hidup dengan Allah dapat menjadi suatu bentuk penyembahan berhala. Institusionalisme dan birokrasi.
Ketika fokus bergeser dari misi Kristus kepada pemeliharaan institusi, ya kadang-kadang kita lebih membela atau meninggikan pemeliharaan institusi ya, sampai-sampai kita bergeser dari misi kita kepada Kristus ya, sampai menutupi kebenaran Kristus ya. Ketika fokus itu bergeser dari misi Kristus kepada pemeliharaan institusi, struktur dan kelanggengannya sendiri, gereja dapat menjadi lebih mementingkan diri sendiri dan bukannya berpusat pada Kristus. Ya, ini disebutkan sebagai bentuk penyembahan berhala modern juga, ya. Kemudian penyembahan berhala teknologi, membiarkan teknologi, media sosial atau hiburan menghabiskan waktu dan perhatian yang seharusnya dikhususkan untuk Tuhan dan untuk pertumbuhan rohani. Kemudian yang ketiga, mengorbankan kebenaran demi penerimaan. Mengaburkan kejelasan doktrin. Dalam upaya untuk menjadi inklusif atau menghindari pelanggaran, gereja dapat meremehkan atau menafsirkan ulang doktrin-doktrin inti Alkitab, mengorbankan kebenaran demi diterima oleh duniawi. Kemudian ekumenisme yang mengorbankan kebenaran, mencari persatuan dengan badan-badan keagamaan yang lain dengan mengorbankan ciri khas Alkitab, artinya dengan melanggar firman Tuhan di dalam Alkitab dan pesan-pesan dan pekabaran di dalam nubuatan. Yang keempat, mengandalkan diri sendiri dan mengabaikan karunia-karunia rohani, mengandalkan hikmat dan sumber daya manusia. Ketika gereja bergantung pada strategi, program, dan kekuatan finansialnya sendiri, mengabaikan doa dan ketergantungan kepada Roh Kudus, gereja menunjukkan kurangnya iman kepada suami yang ilahi, yaitu kepada Yesus Kristus. Mengabaikan bimbingan nubuat, mengabaikan atau meminggirkan karunia nubuat dan nasihat Roh Kudus dapat menuntun gereja untuk menentukan arahnya sendiri dan bukannya mengikuti tuntunan Allah. Alkitab di dalam Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Artinya, kita jangan mengandalkan diri sendiri dan mengabaikan karunia-karunia rohani. Di dalam bergereja, di dalam berjemaat, kehidupan perjalanan umat-umat Tuhan, bukan kekuatan manusia yang diandalkan, tetapi rohku, roh Tuhan, itu yang difirmankan di dalam Zakaria 4 ayat 6. Yang kelima, legalisme dan hilangnya kasih. Berfokus pada ketaatan lahiriah. Ketika penekanannya bergeser pada ketaatan yang ketat pada aturan dan peraturan tanpa disertai dengan kasih yang sepadan kepada Allah dan orang lain, gereja akan kehilangan roh Injil. Kemudian judgmentalisme dan kurangnya belas kasihan, gagal mengulurkan kasih karunia dan belas kasihan kepada mereka yang ada di dalam dan di luar gereja, yang mencerminkan roh yang berlawanan dengan kasih Kristus. Ya, itu pelajaran dari hari Selasa. Ya, kita masuk ke pelajaran hari Rabu, yaitu Ishak dan Ribka. Bacalah Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Mengapa begitu penting bagi Abraham agar putranya tidak menikah dari antara perempuan Kanaan? Ya, kita akan ketahui di sini di dalam Kejadian 24 ayat 3. Saya langsung fokus kepada ayat 3-nya saja. Saudara bisa baca ya selengkapnya ketika saudara belajar di dalam Kejadian 24 ayat 3, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku. Ya, ini perkataan Abraham kepada hambanya, seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Jadi Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan istri kepada Ishak, tetapi Tuhan Abraham memberikan pesan kepada hambanya ini di ayat 3, jangan ambil perempuan Kanaan, ya, disebutkan demikian. Nah, desakan Abraham agar Ishak tidak menikah dengan salah seorang putri Kanaan di dalam Kejadian 24 ayat 3 berakar pada beberapa faktor kunci yang berkaitan dengan imannya, janji-janji Allah dan bahaya-bahaya rohani yang ditimbulkan oleh budaya Kanaan. Yang pertama, perintah dan perjanjian Allah. Allah secara khusus telah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim dan berjanji untuk memberikan kepada keturunannya tanah Kanaan. Ya, itu sesuai dengan Kejadian 12 ayat 1, ayat 7 dan Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Janji ini mencakup pembentukan suatu umat pilihan yang melaluinya rencana keselamatan Allah akan dinyatakan. Menikahi seorang wanita Kanaan akan berisiko melemahkan garis keturunan ini dan berpotensi membawa Ishak dan keturunannya menjauh dari Allah yang benar dan masuk ke dalam praktek-praktek penyembahan berhala yang lazim di Kanaan. Abraham memahami pentingnya menjaga keistimewaan keluarganya sebagai pewaris perjanjian Allah. Kemudian yang kedua, kemurnian religius dan menghindari penyembahan berhala. Bangsa-bangsa Kanaan berakar kuat dalam penyembahan berhala yang dicirikan oleh berbagai ilah, pemujaan terhadap kesuburan dan praktik-praktik yang menjijikkan di mata Tuhan. Dalam Imamat 18 ayat 24 sampai 30 dan Ulangan 12 ayat 29 sampai 31. Abraham yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan yang esa dan benar sangat menyadari bahaya rohani dari pernikahan campur dengan orang yang tidak memiliki iman yang sama dengannya. Dia takut bahwa seorang istri Kanaan akan mempengaruhi Ishak dan generasi-generasi penerusnya untuk mengikuti cara-cara penyembahan berhala, sehingga membahayakan hubungan mereka dengan Allah
dan pemenuhan janji-janjinya. Kemudian di poin ketiga, mempertahankan benih yang dijanjikan Abraham. Mempertahankan benih yang dijanjikan. Abraham tahu bahwa melalui Ishak, benih yang dijanjikan yang pada akhirnya menunjuk kepada Kristus, meskipun belum sepenuhnya dipahami pada waktu itu oleh Abraham, akan datang. Ya, Kejadian 17 ayat 19 dan Kejadian 21 ayat 12. Menikah di luar kaum kerabatnya, terutama dengan mereka yang sangat kental dengan paganisme, dapat membahayakan integritas rohani dari garis keturunan ini dan berpotensi menghalangi rencana penebusan Allah. Mempertahankan warisan yang berbeda sangat penting untuk melestarikan pengetahuan dan penyembahan kepada Allah yang benar. Mempertahankan keterpisahan dari budaya yang merusak. Ini di poin 4. Budaya Kanaan rusak secara moral dan dicirikan oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah. Perkawinan campur dapat membuat Ishak dan keluarganya terpapar pada pengaruh-pengaruh yang merusak ini, yang mengarah pada kompromi moral dan rohani. Abraham ingin melindungi putranya dan generasi-generasi yang akan datang dari kontaminasi semacam itu. Pada intinya, keprihatinan Abraham tidak didasarkan pada prasangka rasial atau budaya dalam pengertian modern, tetapi pada komitmen yang mendalam terhadap perintah-perintah Allah, keinginan untuk menjaga kemurnian garis keturunannya sebagai penerus janji-janji Allah, dan rasa takut akan bahaya-bahaya rohani yang ditimbulkan oleh masyarakat Kanaan yang menyembah berhala dan yang rusak secara moral. Instruksinya kepada hambanya adalah sebuah tindakan iman dan ketaatan yang bertujuan untuk memastikan kelanjutan rencana Allah melalui keluarga. Ya, jadi di sini memang banyak cerita tentang Israel kuno dan bahkan tentang gereja Kristen selama berabad-abad. Telah menjadi kisah di mana umat Tuhan yang seharusnya bersaksi kepada dunia malah terjebak di dunia dan dalam ajaran-ajaran serta keyakinan religius yang salah. Mungkin contoh yang besar dari kenyataan yang menyedihkan ini adalah pengenalan hari Minggu, hari matahari kafir, menggantikan Sabat, hari ketujuh yang alkitabiah, sebuah kenyataan yang akan memainkan peran penting di akhir zaman. Bacalah Kejadian 24 ayat 57 sampai 67. Pelajaran apakah yang dapat kita petik tentang Kristus dan gerejanya dari beberapa rincian yang kita temukan dalam cerita ini? Apakah yang bisa dipelajari? Misalnya tentang keadaan kita yang jatuh dari kenyataan bahwa Ribka adalah kerabat yang jauh dan terpisah dari Ishak. Ya, kita langsung ke penjelasannya mengenai Kejadian 24 ayat 57 sampai 67. Kisah perjalanan Ribka untuk bertemu dengan Ishak kaya akan makna simbolis yang menawarkan wawasan tentang hubungan antara Kristus dan gerejanya. Mari kita jelajahi beberapa detailnya. Ini adalah pelajaran tentang Kristus dan gerejanya. Inisiatif Allah dalam menemukan mempelai perempuan. Ya, kita tahu bahwa pelajaran ini menggambarkan inisiatif Allah dalam menemukan mempelai perempuannya. Ya, ini ayat 1 sampai 9 tersirat dalam perjalanan. Sama seperti Abraham yang berinisiatif juga untuk menemukan mempelai perempuan untuk anaknya. Allah Bapa juga berinisiatif untuk menyediakan seorang mempelai perempuan bagi anaknya, Yesus Kristus. Hal ini tidak terjadi secara kebetulan atau karena usaha manusia semata, tetapi merupakan sebuah tindakan yang disengaja atas dasar kasih dan tujuan ilahi. Roh Kudus yang diwakili oleh hamba Abraham diutus untuk memanggil dan mengumpulkan pengantin perempuan. Jadi hamba Abraham itu melambangkan Roh Kudus yang dikirim kepada kita, di mana kita dipanggil untuk dikumpulkan menjadi pengantin perempuan, umat-umat percaya tebusan, dan yang akan dinikahkan dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Kita sebagai gereja yang akan dinikahkan kepada Yesus Kristus sebagai mempelai pria di dalam kehidupan kerohanian kita. Kemudian ini adalah merupakan juga panggilan dan tanggapan sukarela dari mempelai perempuan. Ya, Ribka diberi pilihan. Maukah engkau pergi dengan dia? Jawaban tegasnya, aku akan pergi, kata Ribka. Melambangkan kesediaan gereja untuk menanggapi panggilan Kristus. Hal ini menyoroti pentingnya kehendak bebas dan komitmen sukarela mempelai wanita kepada mempelai pria. Kemudian meninggalkan tanah air dan keluarganya. Ayat 61. Ribka bangkit dengan para pengiring wanitanya dan mengendarai unta-unta mereka. Ya, jadi ini simbol dari makna meninggalkan tanah air dan keluarganya. Ya, mengikuti hamba-hambanya. Hal ini mencerminkan panggilan bagi orang-orang percaya untuk meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Keterikatan kita dengan dunia. Ya, jadi pergi meninggalkan keterikatan kita dengan dunia, hidup kita yang lama yang jatuh di dalam dosa, yang tidak mau mengikut Tuhan, dan pada saat ini memutuskan untuk mengikut Kristus. Hal ini menandakan pemisahan diri dari nilai-nilai dan prioritas dunia
untuk merangkul kehidupan yang baru dalam persatuan kita dengan Kristus. Kemudian poin berikutnya, pengantin wanita dihiasi dengan hadiah. Itu di ayat 53. Sebelum Ribka pergi, hamba itu mengeluarkan perhiasan dari perak dan emas serta pakaian dan memberinya kepada Ribka dan memberikannya kepada saudaranya laki-laki dan ibunya. Pemberian-pemberian ini melambangkan berkat rohani, anugerah, dan karunia Roh Kudus yang diberikan Kristus kepada gerejanya, yang menghiasi dan memperlengkapi jemaat untuk perannya sebagai mempelai wanita. Kemudian poin berikutnya, pengharapan dan kasih Ishak di dalam ayat 63-64. Pada waktu Ishak pergi merenung di padang, pada waktu petang ia melihat unta-unta itu datang. Antisipasinya dan fakta bahwa ia mengambil Ribka dan mengasihinya. Ayat 67 menggambarkan kasih dan kerinduan Kristus yang mendalam terhadap gerejanya. Ia sangat menantikan persatuan yang utuh dengan mempelainya. Kemudian tudung pengantin perempuan, ayat 66, ayat 65. Ketika Ribka melihat Ishak, turunlah ia dari unta dan berkata kepada hamba itu, "Siapakah orang yang sedang berjalan di padang untuk menemui kita?" Hamba itu menjawab, "Dia adalah tuanku," yaitu maksudnya Ribka. Lalu ia mengambil kerudungnya dan menutupi dirinya. Kerudung dapat melambangkan kerendahan hati, rasa hormat, dan ketundukan gereja kepada Kristus. Hal ini juga menunjukkan misteri dan kesakralan dari persatuan ini. Kemudian berikutnya, pembawaan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, ayat 67. Ya, jadi dari Kejadian 24 ayat 67, lalu hamba itu membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya. Kemudian Ishak membawa Ribka ke dalam kemahnya, lalu ia mengambil Ribka menjadi istrinya, dan ia mengasihinya. Ini menandakan persatuan yang sempurna antara Kristus dan gerejanya. Kemah Sarah, ibunya Ribka, dapat melambangkan tempat tinggal surgawi atau tempat yang telah dipersiapkan untuk mempelai wanita. Penyempurnaan pernikahan mereka melambangkan persatuan yang sempurna dan yang kekal antara Kristus dan umatnya yang telah ditebus. Pelajaran tentang keadaan kita yang telah jatuh dari hubungan Ribka yang jauh dan terpisah dengan Ishak. Fakta bahwa Ribka adalah kerabat yang jauh dan terpisah dari Ishak berbicara tentang keadaan manusia setelah kejatuhan, ya. Pemisah dari persatuan yang semula. Adam dan Hawa berada dalam persekutuan yang langsung dan intim dengan Allah di Taman Eden. Dosa mereka membawa pemisahan, tidak hanya antara manusia dengan Allah, tapi juga di antara sesama manusia. Sebagai seorang kerabat jauh menandakan terputusnya hubungan dengan persatuan yang asli dan sempurna. Jadi maksudnya hubungan Ribka dan Ishak adalah sesuatu yang tadinya mereka adalah seorang kerabat, kemudian terputus, melambangkan manusia yang jatuh ke dalam dosa dan kembali bersatu oleh karena pernikahan mereka yang kembali dipersatukan. Kemudian kebutuhan akan penebusan dan rekonsiliasi. Perjalanan hamba untuk menemukan Ribka dan membawanya kepada Ishak menyoroti perlunya inisiatif Allah untuk menjembatani jurang pemisah yang disebabkan oleh dosa. Umat manusia dalam keadaan yang telah jatuh ke dalam dosa, terpisah dari mempelai laki-laki yang seharusnya dan perlu dicari, dipanggil dan dibawa kembali ke dalam hubungan. Pengaruh dosa terhadap keluarga manusia. Jarak sisilah antara Ishak dan Ribka mencerminkan bagaimana dosa telah mencerai-beraikan dan menjauhkan keluarga manusia. Apa yang tadinya merupakan hubungan yang dekat dan harmonis dengan Allah dan sesama manusia telah tercerai-berai dan membutuhkan campur tangan ilahi untuk dipulihkan. Pada intinya, di sini disebutkan kisah Ribka dan Ishak dengan indahnya meramalkan kisah antara Kristus dan gerejanya. Kisah ini menggarisbawahi inisiatif Allah, respon mempelai wanita yang bersedia, perhiasan dengan karunia-karunia ilahi, kasih dan antisipasi Kristus, dan persatuan yang sempurna. Detail tentang hubungan jauh Ribka dan Ishak menjadi pengingat yang pedih akan kejatuhan manusia dan pentingnya karya penebusan Allah untuk membawa kita kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Kemudian, ya, Allah mengasihi kita, mempelai wanitanya. Lanjutan dari pembahasan dari hari Rabu mengenai Ishak dan Ribka, apakah pilihan-pilihan yang kita dapat buat dan harus buat setiap hari yang dapat memperkuat kasih kita kepada Allah, dan pada saat yang sama apakah pilihan-pilihan yang hanya yang akan mematikan kasih kita, ya. Jadi dalam pilihan-pilihan ini mana yang memperkuat kasih kita kepada Allah, dan apakah ada pilihan-pilihan yang akan mematikan kasih kita kepada siapa? Kepada Allah. Di sini pilihan-pilihan yang memperkuat kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, memprioritaskan waktu untuk membaca firman-Nya, ya, pendalaman Alkitab. Mengapa hal ini dapat menguatkan kasih? Karena Alkitab adalah surat cinta Allah kepada kita yang mengungkapkan karakternya, kehendaknya, janji-janjinya, dan tindakan-tindakannya di sepanjang sejarah dan di dalam kehidupan kita. Meluangkan waktu secara konsisten untuk membaca, merenungkan, dan memahami Alkitab akan memperdalam pengenalan kita akan Dia, menumbuhkan penghargaan akan kasih-Nya, dan menyelaraskan hati kita dengan hati-Nya. Kemudian, pilihan yang dapat ditindaklanjuti, sisihkan waktu khusus setiap hari untuk membaca Alkitab. Pilihlah metode belajar yang dapat membantu Anda memahami dan menerapkan apa yang Anda baca. Kemudian renungkanlah ayat-ayat yang berbicara tentang kasih dan anugerah Allah. Kemudian yang kedua,
berkomitmen untuk berdoa secara konsisten. Mengapa hal ini dapat menguatkan kasih kita kepada Allah? Karena doa adalah jalur komunikasi langsung kita dengan Allah. Doa adalah kesempatan untuk mengungkapkan kasih, rasa syukur, kebutuhan, dan keinginan kita. Melalui doa kita membina hubungan pribadi dengannya, mengalami kehadiran dan bimbingannya, yang pada gilirannya memperdalam kasih sayang dan kepercayaan kita. Kemudian pilihan yang dapat ditindaklanjuti, yaitu kita dapat menetapkan waktu doa yang teratur. Berdoalah sepanjang hari, bukan hanya pada waktu makan, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu. Jujurlah dan tuluslah dalam doa-doa Anda, dengarkanlah suaranya yang hening dan kecil, berdoalah untuk orang yang lain, berdoalah untuk orang lain, dan agar kehendaknya terjadi. Kemudian, mempraktekkan rasa syukur. Mengapa hal ini memperkuat kasih? Mengenali dan mengakui berkat-berkat Tuhan, baik yang besar maupun yang kecil, menumbuhkan hati yang penuh rasa syukur. Rasa syukur mengalihkan fokus kita dari apa yang kurang kepada apa yang telah kita terima dari tangannya yang penuh kasih, sehingga menumbuhkan penghargaan yang lebih dalam atas pemeliharaan dan penyediaannya. Pilihan yang dapat ditindaklanjuti, buatlah sebuah jurnal ucapan syukur, secara sadar berterima kasih kepada Tuhan untuk berkat-berkat tertentu sepanjang hari. Renungkanlah bagaimana Dia telah bekerja di dalam hidup Anda. Kemudian ketaatan kepada perintahnya. Mengapa hal ini menguatkan kasih kita kepada Yesus, kepada Tuhan? Karena Yesus sendiri berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Ketaatan bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah ungkapan kasih dan kepercayaan kita kepada hikmat Tuhan. Ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak-Nya, kita akan mengalami berkat-berkat dari keselarasan itu dan bertumbuh semakin dekat dengannya. Pilihan yang dapat ditindaklanjuti, berusahalah untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kehidupan sehari-hari kita. Buatlah pilihan-pilihan secara sadar untuk mengikuti tuntunannya. Bahkan ketika itu sulit, bertobatlah dengan cepat ketika Anda gagal. Kemudian persekutuan dengan orang percaya lainnya. Mengapa hal ini menguatkan kasih? Karena gereja adalah tubuh Kristus. Dan persekutuan dengan orang percaya lainnya memberikan dorongan, pertanggungjawaban, dan pengalaman bersama dalam iman. Bersama-sama kita dapat belajar lebih banyak tentang Tuhan, saling mendukung satu sama lain dalam perjalanan kita bersamanya, dan mengalami kekayaan kasih-Nya dalam komunitas. Pilihan yang dapat ditindaklanjuti, menghadiri kebaktian-kebaktian dan kelompok-kelompok kecil di gereja secara teratur, berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan gereja, membangun hubungan yang bermakna dengan sesama orang percaya. Kemudian melayani orang lain dalam namanya. Mengapa hal ini menguatkan kasih? Karena ketika kita menyatakan kasih Allah kepada orang lain melalui tindakan pelayanan, kita merefleksikan karakternya dan mengalami sukacita menjadi tangan dan kakinya di dunia. Ekspresi kasih secara lahiriah ini memperdalam kasih kita kepada Tuhan. Kemudian pilihan yang dapat ditindaklanjuti adalah carilah kesempatan untuk melayani di gereja dan komunitas Anda. Gunakanlah karunia dan talenta Anda untuk memberkati orang lain. Bertindaklah dengan belas kasihan dan kebaikan terhadap setiap orang yang Anda temui. Kemudian dengan penyembahan dan pujian. Mengapa hal ini memperkuat kasih? Mengekspresikan penyembahan dan pujian kita kepada Tuhan melalui musik, kata-kata, dan tindakan akan memfokuskan hati kita pada kelayakan dan kemuliaannya. Hal ini menumbuhkan rasa kagum dan memperdalam hubungan emosional kita dengannya. Pilihan-pilihan yang dapat ditindaklanjuti, terlibatlah dalam penyembahan pribadi dan bersama dengan tulus merenungkan sifat-sifat Allah dan memuji Dia sebagaimana adanya. Gunakan musik dan bentuk-bentuk ekspresi kreatif lainnya untuk memuliakan Dia. Jadi ini adalah semua hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan kasih kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian pelajaran tentang keadaan kita yang telah jatuh dari hubungan Ribka yang jauh dan terpisah dengan Ishak. Fakta bahwa Ribka adalah kerabat jauh dan terpisah dari Ishak berbicara tentang keadaan manusia setelah kejatuhan, ya. Pemisahan dari persatuan yang semula, ya. Tadi sudah disinggung di sebelumnya, ya. Adam dan Hawa berada dalam persekutuan yang langsung intim dengan Allah di Taman Eden, tetapi setelah dosa mereka membawa pemisahan, tidak hanya antara manusia dengan Allah, tapi antara sesama manusia. Ribka sebagai seorang kerabat yang jauh menandakan terputusnya hubungan dengan persatuan yang asli dan sempurna. Oh, ini sama tadi dengan yang ini sama tadi dengan yang ini. Jadi tidak perlu lagi kita baca. Jadi double slide-nya, mohon maaf. Kita masuk kepada pelajaran hari Kamis, ya. Pelacur itu diadili. Bacalah Wahyu 19 ayat 1 sampai 9. Dua hal yang dirayakan secara bersamaan, berakhirnya pelacur itu dan pernikahan Kristus dengan pengantinnya. Bagaimanakah mungkin kedua peristiwa itu benar-benar menunjukkan karakter Tuhan yang benar dan pengasih pada saat yang bersamaan, ya. Jadi pelacur itu berakhir dan pernikahan Kristus dan pengantinnya itu adalah dua hal peristiwa yang benar-benar menunjukkan karakter Tuhan yang benar dan pengasih pada saat yang bersamaan. Di dalam Wahyu 19 ayat 1 sampai 9, saudara bisa lihat, ya, di sini saya tidak perlu membacakan semuanya. Saudara-saudara bisa lihat di dalam Alkitab, ya. Kita akan langsung bahas ke penjelasannya.
Membaca Wahyu 19 ayat 1 sampai 9 mengungkapkan sebuah pemandangan yang sangat kuat dan tampaknya kontras. Perayaan sukacita atas keruntuhan pelacur besar atau Babel dan antisipasi pernikahan anak domba Kristus dengan mempelai wanita yaitu gereja. Untuk memahami bagaimana kedua peristiwa ini secara bersamaan menunjukkan karakter Allah yang benar dan penuh kasih, kita perlu mempertimbangkan dengan sesama simbolisme dan konteks perikop ini. Berikut adalah penjabaran tentang bagaimana kedua peristiwa tersebut menunjukkan sifat-sifat Allah. Yang pertama, akhir dari pelacur atau Babel menunjukkan kebenaran Allah. Keadilan bagi yang tertindas. Pelacur besar dalam kitab Wahyu melambangkan sistem duniawi yang berkuasa dan ditandai dengan penyembahan berhala, amoralitas, kemewahan yang dibangun di atas penderitaan orang lain, dan penganiayaan terhadap umat Allah. Wahyu 17 dan 18. Keruntuhan adalah sebuah demonstrasi keadilan Tuhan bagi mereka yang telah dianiaya dan ditindas oleh sistem ini. Teriakan orang banyak dalam Wahyu 19 ayat 2 karena benar dan adil penghakimannya, ia telah menghakimi perempuan sundal besar yang telah mencemarkan bumi dengan percabulannya dan telah membalaskan kepadanya darah hamba-hambanya, menggarisbawahi aspek keadilan Allah ini. Menjunjung tinggi kekudusan. Allah itu kudus dan dia tidak dapat mentolerir pemberontakan dan kejahatan yang terus-menerus dan tidak mau bertobat. Penghancuran Babel menandakan komitmen Allah untuk menegakkan standar-standarnya yang kudus dan menyingkirkan segala sesuatu yang menajiskan ciptaannya dan yang menentang pemerintahannya. Tindakan ini meskipun berat adalah konsekuensi yang harus diterima karena menolak Allah dan jalan-jalannya. Pembuktian kebenaran. Babel melambangkan sebuah sistem yang dibangun di atas kebohongan dan tipu daya yang menyesatkan banyak orang dari Allah yang benar. Penghakimannya membuktikan kebenaran Allah dan menyingkapkan kepalsuan klaim dan bujukannya. Kedua, pernikahan Kristus dengan mempelai perempuannya atau gereja mendemonstrasikan kasih Allah. Kasih penebusan. Pernikahan anak domba dengan mempelai perempuannya, gereja adalah puncak dari rencana penebusan Allah. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, orang-orang percaya disucikan, dikuduskan, dan dijadikan layak untuk menjadi mempelainya. Tindakan keselamatan ini adalah ekspresi tertinggi dari kasih Allah bagi umat manusia. Wahyu 19 ayat 7-8 menekankan hal ini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memberikan kemuliaan kepadanya, karena perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai perempuan telah siap sedia. Ia telah dikaruniakan kepadanya kain putih yang halus, yang cerah, dan yang bersih. Karena kain putih itu ialah perbuatan-perbuatan yang saleh dari orang-orang kudus. Kesetiaan perjanjian. Gambaran pernikahan membangkitkan hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya, baik dalam perjanjian lama Israel sebagai mempelai perempuan Allah, maupun dalam perjanjian baru, gereja sebagai mempelai perempuan Kristus. Pernikahan ini menandakan kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan pada janji-janjinya dan kerinduannya akan persekutuan yang intim dengan mereka yang percaya kepadanya. Sukacita dan penggenapan. Perayaan di sekitar perjamuan kawin anak domba adalah ungkapan sukacita dan penggenapan tertinggi yang akan dialami oleh orang-orang percaya di hadirat Allah. Perayaan ini menandakan persatuan yang utuh dan kekal antara Kristus dan gerejanya, sebuah hubungan yang ditandai dengan kasih, keintiman, dan persekutuan yang sempurna. Bagaimana kedua peristiwa itu menunjukkan karakter Allah secara bersamaan? Ya, di sini dikatakan kasih Allah tidak meniadakan keadilannya. Kasihnya kepada umatnya mendorong dia untuk bertindak adil terhadap mereka yang menindas dan mencelakakan mereka. Dia tidak begitu saja mengabaikan kejahatan. Penghancuran Babel bukanlah tindakan balas dendam, tetapi merupakan konsekuensi yang diperlukan dari pemberontakannya yang gigih dan menunjukkan komitmennya terhadap kebenaran. Keadilan Tuhan membuka jalan bagi tujuan kasihnya yang paling utama. Penghapusan kejahatan dan perlawanan yang dilambangkan dengan keruntuhan Babel menciptakan kondisi-kondisi bagi perwujudan penuh rencana Allah yang penuh kasih, persatuan yang kekal antara Kristus dan gerejanya. Penghakiman terhadap orang fasik bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah langkah yang diperlukan untuk membangun kerajaan Allah yang sempurna dan penuh kasih. Kedua tindakan ini dimotivasi oleh kekudusannya. Kekudusan Allah menuntut agar dia menghakimi dosa dan kejahatan. Pada saat yang sama, kasihnya yang kudus memotivasinya untuk menebus dan menyucikan umatnya, menjadikan mereka sebagai mempelai perempuannya yang tak bernoda. Pada intinya, Wahyu 19 ayat 1-9 menyajikan sebuah pandangan yang menyeluruh tentang karakter Allah. Dia tidak hanya pengasih atau adil, tetapi keduanya secara sempurna dan bersamaan. Kebenarannya menuntut penghakiman atas kejahatan, sementara kasihnya mengatur penebusan dan persatuan yang sempurna dengan umatnya. Kejatuhan si pelacur dan pernikahan anak domba adalah dua sisi dari satu mata uang ilahi yang sama. Keduanya menyingkapkan karakter Allah yang agung dan lengkap. Bacalah Wahyu 21 ayat 1-4. Apakah arti gambaran pernikahan di sini dan mengapa penuh dengan harapan dan janji? Apakah jaminan kita atas akan pengharapan yang disajikan dalam ayat-ayat ini? Ya, Wahyu 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta
kata itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan berdiam, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ya, di sini digambarkan, gambaran ini penuh dengan harapan dan janji karena menandakan yang pertama, pembaharuan kosmik. Ya, ini adalah yang di bagian atas dalam kalimatnya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 menggunakan gambaran pernikahan untuk menggambarkan persatuan Allah dengan manusia di langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allah, yang telah dipersiapkan sebagai pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 2 melambangkan hubungan yang intim ini. Gambaran ini penuh dengan harapan dan janji karena menandakan pembaharuan kosmik secara menyeluruh. Dunia yang lama telah rusak akan digantikan dengan ciptaan yang baru yang bebas dari kejahatan dan penderitaan. Kediaman Allah yang intim dengan umat manusia. Allah akan tinggal bersama dengan umatnya, menawarkan persekutuan yang sempurna dan menghapus setiap air mata. Akhir dari penderitaan, kematian, perkabungan, tangisan, dan rasa sakit akan lenyap. Sukacita dan kepenuhan yang kekal. Orang-orang yang percaya akan mengalami kedamaian dan sukacita yang sempurna di hadirat Allah. Jaminan akan pengharapan ini berasal dari firman Tuhan sendiri. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar dalam Wahyu 21 ayat 5. Pernyataan ilahi ini ditambah dengan penggenapan janji-janji Allah di sepanjang sejarah memberikan fondasi yang kokoh bagi pengharapan yang disampaikan dalam ayat-ayat ini. Kemudian di sini selanjutnya, pernikahan persatuan seumur hidup adalah simbol persatuan antara Kristus dan gerejanya. Roh yang ditunjukkan Kristus kepada gereja adalah roh yang harus ditunjukkan oleh suami dan istri satu sama lain. Ini diikuti dari Testimonies for the Church volume 7 halaman 46. Kristus merasakan sakit yang tak terbayangkan ketika umat manusia menolak Dia dan memberikan kasih sayangnya yang adalah miliknya kepada dewa-dewa lain. Namun sekalipun demikian, Dia menyerahkan dirinya untuk kita, membayar dalam dirinya perselingkuhan dan perzinahan kita, sehingga jika kita bertobat dan berpaling dari hal itu, kita memiliki janji akan hidup yang kekal. Bacalah 1 Petrus 1 ayat 18-19, apakah yang diceritakan kepada kita dalam ayat-ayat ini, yang memberi kita kepastian akan kesudahan seperti yang digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 1-4. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini menegaskan pengharapan yang digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 1-4 dengan cara-cara berikut. Penebusan melalui pengorbanan Kristus. 1 Petrus menekankan bahwa orang percaya ditebus dari masa lalu yang penuh dosa bukan dengan cara-cara yang bersifat sementara, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Hal ini menyoroti nilai dan kuasa yang luar biasa dari pengorbanan Kristus. Pengorbanan ini adalah dasar dari ciptaan baru dan penghapusan penderitaan yang digambarkan dalam kitab Wahyu. Sifat alami Kristus yang tak bercela. Penggambaran Kristus sebagai anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda menggarisbawahi sifatnya yang sempurna dan tak bercela. Kesempurnaan ini menjamin penggenapan janji-janji Allah dalam kitab Wahyu. Karena Kristus sempurna, janji-janjinya akan langit yang baru dan bumi yang baru, yang bebas dari dosa dan penderitaan juga sempurna dan terjamin. Kemudian, jaminan akan kesetiaan Allah. Tindakan penebusan itu sendiri seperti yang digambarkan dalam 1 Petrus adalah sebuah demonstrasi akan kesetiaan Allah terhadap janji-janjinya. Jika Allah setia untuk menebus manusia dari dosa, kita dapat yakin akan kesetiaannya dalam menggenapi janji-janji dalam kitab Wahyu yang meliputi penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru, berdiamnya Allah bersama dengan manusia, dan berakhirnya penderitaan. Pada intinya, 1 Petrus 1 ayat 18-19 memberikan fondasi bagi pengharapan yang digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 1-4, pengorbanan dan kesempurnaan Kristus bersama dengan kesetiaan Allah dalam penebusan, meyakinkan kita bahwa janji-janji akan ciptaan yang baru dan hidup yang kekal adalah pasti. Kemudian kita masuk ke bagian akhir dari pelajaran kita, bagian pendalaman di hari Jumat. Setelah Anda menyadari betapa banyak data yang tersedia di bagian lain Alkitab untuk membantu Anda memperluas pemahaman Anda tentang nubuatan, Anda mungkin tergoda untuk menerapkannya secara berlebihan. Selama berabad-abad orang Kristen telah menekankan simbolisme dan gambaran yang ditemukan dalam cerita-cerita Alkitab, sampai pada titik di mana mereka secara virtual mulai melakukan narasi sejarah sebagai mitos, memperlakukan narasi sejarah sebagai mitos. Jadi, kebenaran-kebenaran Alkitab, ya banyak orang memperlakukannya hanya sebagai narasi sejarah, sebagai mitos. Artinya, mereka menyangkal kebenaran dari firman Tuhan. Sementara lapisan makna dapat ditemukan hampir di mana-mana di dalam kitab suci, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan memiliki cara untuk mengambil peristiwa yang nyata, yang melibatkan orang-orang nyata dan menggunakan mereka untuk mengajari hal-hal tentang interaksinya di masa depan dengan gereja. Jadi dalam peristiwa-peristiwa nyata, Tuhan menggunakan peristiwa-peristiwa itu untuk mengajari kita tentang hubungan
Tuhan dengan siapa? Dengan kita sebagai gereja. Peristiwa pernikahan di Kana misalnya dapat memberikan wawasan tentang metafora pernikahan yang digunakan oleh nubuatan. Tetapi pernikahan itu adalah peristiwa yang harfiah. Firman Kristus mencukupkan persediaan untuk pesta itu. Demikianlah limpahnya persediaan rahmat-Nya untuk menghapuskan segala kejahatan manusia serta membaharui dan memelihara jiwa. Diambil dari Alfa Omega jilid 5 halaman 148. Atau seperti yang ditulis di sini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi di dalam Amos 3 ayat 7. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ulangan 29 ayat 29. Allah telah memberikan perkara-perkara ini kepada kita, dan berkat-Nya akan menyertai orang yang dengan tekun dan setia mempelajari nubuatan-nubuatan kitab suci. Alfa Omega jilid 5 halaman 241. Demikianlah pelajaran kita. Kita sudah selesaikan saudara-saudara. Memang agak sedikit panjang yang pelajaran minggu ketiga ini karena ada penekanan-penekanan khusus mengenai pernikahan dan bagaimana hubungan kita dengan Yesus, bahwa kita adalah mempelai wanita dan Yesus adalah mempelai pria, dan kiranya semoga pelajaran ini semakin membuat kita lebih mengerti, dan bagi orang-orang yang belum mengerti konsep gambaran pernikahan, siapa itu wanita dan siapa itu pria, dan bagaimana hal ini sebenarnya menggambarkan hubungan Tuhan Allah pencipta kita dengan kita sebagai manusia, dan bagaimana Tuhan ingin kembali bersatu dengan kita sebagai pengantin pria yang telah, sebagai pengantin wanita yang telah terpisah jauh dengan pengantin pria kita oleh karena dosa, yang tadi digambarkan sebagai hubungan antara Ishak dan Ribka boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kerohanian kita. Biarlah saudara-saudara, semoga semua ini menjadi berkat bagi kita, dan kita akan tutup dengan doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami diberikan pelajaran mengenai gambaran dari pernikahan, dan biarlah dari pelajaran ini kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kekuatan yang berasal dari hikmat Tuhan juga menjadi bagian dari kami, sehingga kami dari sekarang boleh berjanji dan berkomitmen bahwa kami adalah mempelai wanita, dan kami sedang dalam masa tunangan pada saat ini sebelum kami dinikahkan dengan Yesus yang adalah pengantin pria dalam kehidupan kami, supaya kami berlaku setia, menjaga hubungan kami tidak menyimpang dan mengkhianati hubungan kami dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Bantu ya Tuhan supaya kami memenangkan hari-hari ini sampai Yesus menjemput kami untuk dibawa pulang kembali ke rumah Bapa di surga dan menikmati pesta perjamuan anak domba bersama-sama dengan umat-umat tebusan yang lainnya. Inilah kerinduan kami serahkan semua kerinduan dan permohonan kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membantu kami untuk menggenapinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.